Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan belajar memaknai kitab Al-Wafi fi Syarhil Arba'in An-Nawawiyah. Alhamdulillah sudah sampai di halaman 888. 8 apa 86. Hadis ke-11 kemarin sedikit lagi belum selesai. Eh, ya. Hadis ke-11 kemarin membahas tentang al-akhdhu bil yakin wal bu'du anis syubhat. Mengambil yang yakin dan menghindarkan dari syubhat. Tinggal sedikit lagi di ujungnya ya. Qala al-musannifu asy-syarihu rahimahumullah taala wa nafa'ana bima fid dharaini amin ya rabbal alamin. Poin keempat, at-tawaqqufu 'inda syubhati liman istaqamat ahwalu. Poin yang keempat itu berhenti di sisi syubhat. Berhenti di sisi syubhat maknanya tidak mengambil syubhat. Liman istaqamat bagi orang yang telah istiqomah oleh keadaannya. Tidak istiqomah terus dalam kesalehan, dalam ketaatan. Orang-orang seperti itu yang mampu meninggalkan syubhat. Nah kan itu anjuran meninggalkan syubhat kemarin. Tapi kalau orang-orang masih bergelut dengan yang haram, dia anjurannya bukan meninggalkan syubhat, tapi meninggalkan yang haram. Itu maknanya. Wa nahnu indama nad'u ila tadqiqi fi syubhati wa tawaqqufi anha. Bermula kami indama nad'u di ketika kami ajak. Ini ma masdariyah ya. Ma bersama dada'u kita rubah jadi masdar. Wa nahnu 'inda da'watina misalnya ya. Bermula kami ketika kami ajak kepada tadqiq, kepada lebih mendetail fi syubhat di dalam syubhat. Mana lebih halus dalam syubhat bagaimana supaya kita meninggalkan syubhat. Bermula kami ketika kami ajak kepada lebih teliti dalam syubhat wa tawaqqufi dan kepada berhenti darinya syubhat. Innama nad'u man istaqamat ahwaluhu kullaha. Hanya saja kami ajak akan orang-orang yang telah istiqomahlah oleh keadaannya seluruhnya keadaan. Jadi yang diajak meninggalkan syubhat itu orang-orang yang sudah bisa meninggalkan yang haram tentunya. Kemudian naik selevel lebih tinggi lagi untuk meninggalkan syubhat. Nah, hanya saja kami ajak akan orang-orang yang telah istiqomahlah oleh keadaannya seluruhnya keadaan wa tasyabahat a'maluhu fit taqwa wal wara'i. Dan telah menyerupailah oleh amalnya semua dalam takwa dan wara. Orangnya udah soleh lah. Baru kita ajak ninggalin syubhat. Amma man yakhudu fil muharramati dhahirati. Adapun bermula orang-orang yang menyelam ya dalam keharaman yang zahir. Orang yang masih sibuk dengan yang haram. Summa yuridu ayyatawarra'a an syai'in min daqaiki syubahi. Kemudian berkeinginan ia bahwa wara ia menjaga diri ia dari sesuatu dari yang paling halus-halusnya syubhat. Fa inna war'ahu hadza saqilun wa mudlim. Maka sesungguhnya waraknya yang ini itu berat dan menggelapkan ya. Ini orang yang masih sibuk dengan yang haram nggak mungkin bisa meninggalkan syubhat. Nah, jangan bergaya meninggalkan syubhat padahal masih sibuk dengan yang haram. Wajibu alaina an nunkira alaihi dzalika dan wajib kepada kami oleh bahwa wajib kepada kita oleh bahwa kita ingkari di atasnya akan demikian. Ada orang yang sibuk dengan haram tapi suka ngomongin mau ninggalin syubhat. Itu harus diingkari artinya dia harus fokus meninggalkan yang haram dulu. Ya. Wajibu alaina an nunkira alaihi wajib kepada kita oleh bahwa kita ingkari kepadanya akan demikian. Wa an nutalibahu bil kafi anil haramid dhahil awalan. Dan bahwa kita minta akan dia dengan menahan diri yang dari haram yang zahir awalan terlebih dahulu. Pasti meninggalkan yang haram dulu. Karena itu yang wajib. Tinggalkan syubhat sunnah. Walizalika karena ini qala Ibnu Umar berkatalah oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma semoga meridhai oleh Allah untuk keduanya Umar dan putranya. Karena ini berkata oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma liman sa'alahu bagi orang yang bertanya ia akannya Ibnu Umar anda mil ba'udi tentang darah nyamuk min ahlil Iraqi dari penduduk Irak.
Jadi ada penduduk Irak nanya kepada Ibnu Umar, bagaimana tentang darahnya mu? Ya kan? Jawaban beliau di luar perkiraan. Jawaban beliau di luar perkiraan. Ini sebahagian penduduk Irak ini ada yang ikut membunuh cucu Nabi, Sayyidina Hussein. Mereka bertanya tentang darahnya, tentang darah manusia, nggak peduli. Apa jawab Ibnu Umar? Yas'alunani andamil ba'udi wa qad qatalul Husaina. Mereka bertanya kepadaku tentang darah nyamuk, padahal mereka telah membunuh akan Hussein. Nah, ini kan sibuk dengan hal yang sepele-sepele, tapi menjerumuskan diri dalam hal yang besar, membunuh keluarga Nabi. Habis itu tanya tentang darah nyamuk, ya. Kayak lebih perhatian tentang darah nyamuk daripada darah manusia. Nah, ini masalahnya. Ini bukan warak namanya. Goblok kalau bahasa kita, ya. Yas'alunani andamil ba'udi, bertanya mereka kepadaku tentang darah nyamuk. Waqad qatalu, padahal mereka sungguh telah membunuh akan Hussein. Wasami'tun nabiyya, padahal aku telah mendengar akan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, berkata ya Nabi, huma raihanataya minad dunya. Bermula keduanya Hasan dan Husain itu raihanataya, wewangianku di dunia. Maksudnya yang membuat aku senang bahagia. Nabi selalu mencium dua cucunya tersebut. Nah. Wasa'ala rajulun Bashar bin al-Harisi, dan bertanya oleh seorang laki-laki kepada Bashar ibn al-Haris, ana rajulin lahu zaujatu, tentang seorang laki-laki yang baginya laki-laki itu punya istri. Wa ummuhu ta'muruhu bitolakiha, dan bermula maknya si laki-laki itu merintahkan ia mak akannya untuk mentalaknya istri. Nah, ini keren nih. Bertanya oleh seorang laki-laki kepada Bashar bin Haris tentang seorang laki-laki yang bagi dia itu punya istri. Wa ummuhu, dan bermula maknya istri itu merintahkan ia mak akan dia untuk mentalaknya istri. Seorang anak punya istri, maknya nyuruh kamu harus mentalak anakmu. Kamu harus mentalak istrimu. Apakah ada kewajiban untuk anak itu berbakti kepada emaknya? Nah, ya. Apakah harus seorang anak itu berbakti kepada emaknya ketika emaknya nyuruh anaknya mentalak istrinya? Karena dalam hadis kan kita harus patuh kepada orang tua, ya, yang diperintahkan selama nggak merintahkan maksiat. Ini kan bukan maksiat. Nah, bahkan ketika Khalifah Umar memerintahkan anaknya untuk talak istrinya, beliau mentalak. Nabi memberi saran untuk mentalaknya. Tapi Tapi jawaban Bashar bin Haris ini ya tergantung maknya juga gimana. Atau tergantung laki-lakinya. Kebaktian dia kepada maknya gimana, kita lihat. Faqala, maka berkata yanya Bashar tadi. Ingkana barra ummihi fi kulli syai'in wala biyambuqa min barriha illa talaku zaujatihi falyaf'al. Jika ada yanya laki-laki itu barra ummihi, yang berbakti kepada maknya dalam segala sesuatu. Walam yabqa, dan tidak tersisa dari kebaikannya dari berbakti kepadanya ibu illa, kecuali talaku zaujatihi, kecuali oleh mentalak istrinya. Falyafal, maka hendak berbuat dia. Lihat dulu laki-laki itu berbakti nggak ke orang tuanya. Kalau segala hal yang lain sudah dia berbakti, tinggal yang belum dia taati maknya pada perintah mak untuk mentalak bininya. Nah, ketika itu berbaktilah dia. Tapi kalau dia di bidang lain durhaka, cuma taat kepada maknya, dibilang talak istri, itu nggak ada nilainya. Nah, itu maknanya. Saya ulang lagi. Wa ingkana, jika ada ianya laki-laki itu barra ummihi, berbakti kepada maknya dalam segala sesuatu. Walam yabqa min barriha, dan tidak tersisa dari berbakti kepadanya ibu. Illa tolaku, kecuali mentalak istrinya. Faliyafal, maka hendaklah dia. Jadi tergantung laki-laki itu. Wa ingkana yaburruha bi talaki zaujatihi. Dan jika ada ianya laki-laki tadi itu berbuat baik ia kepadanya ibu dengan talak istrinya saja. Summa yaqumu, kemudian berdiri ia sesudah demikian ila ummihi, kepada maknya. Fayadribuha, maka mukul ia akannya mak. Fala yaf'al, maka jangan memperbuat ia. Ini maknanya, jika laki-laki tadi hanya berbuat baik kepada ibunya khusus dalam bidang mentala istrinya karena maknya nyuruh dia nala istri. Kemudian dia di bidang yang lain nggak pernah taat kepada maknya. Itu nggak ada makna taat kepada ibu dalam bidang mentala istri. Artinya ada hal yang lebih pokok. Ada hal yang lebih pokok. Sesudah hal yang pokok-pokok dilaksanakan,
baru hal yang di bawahnya. Begitu juga di sini, sesudah kita meninggalkan yang haram, baru berusaha meninggalkan syubhat. Jangan meninggalkan syubhat dulu, sementara kita masih sibuk dengan yang haram. Nah, lebih kurang begitu penjelasannya. Ada yang mau naik, ikut baca. Kalau ada yang mau naik, minta naik aja. Ya bareng-bareng ya. Wasta'dzana rajulun Ahmad bin Hambalin ayyaktuba min mihbarati. Meminta izin oleh seorang laki-laki akan Ahmad bin Hambal bahwa menulis ianya laki-laki dari tintanya Ahmad. Minta izin oleh seorang laki-laki akan Ahmad bin Hambal bahwa menulis ia dari tintanya. Ada orang mau nulis nih. Jadi minta izin kepada Imam Ahmad untuk mengambil tintanya. Ini kan sepele. Biasanya kalau kita ngambil pulpen teman biasalah. Nulis pakai pulpen teman kan nggak harus minta izin ya. Ya. Faqala, maka berkata ianya Imam Ahmad, uktub, tulislah, nggak apa-apa, tulislah. Hadza war'un mudlimun. Apa kata Imam Ahmad? Ini adalah warak yang menggelapkan. Kamu terlalu berlebihan katanya. Ya, artinya pulpen itu hal biasa lah. Mestinya ya tentunya kita mengira teman-teman kita pasti nggak akan apa namanya? Pasti rela lah kalau kita pinjam pulpennya ya. Walaupun Imam Ahmad sendiri nggak pernah pakai pulpen orang lain. Artinya, dalam pandangan Imam Ahmad, orang itu harus minta izin ketika mau pinjam pulpen beliau. Itu terlalu berlebihan. Itu maknanya. Minta izinlah seorang laki-laki akan Ahmad bin Hambal bahwa menulis ia dari tintanya Imam Ahmad. Faqala berkata Imam Ahmad, uktub, tulis oleh. Hada war'un mudlim. Ini warak yang menggelapkan. Waqala li akhara berkata ianya Imam Ahmad bagi laki-laki yang lain. Ada lagi satu orang minta pulpen lagi, minta izin ya. Apa kata Imam Ahmad? Lam yablugha wara'i wala wara'uka hadza. Belum sampailah, tidak sampailah oleh warakku dan warakmu akan ini. Jadi warak aku nggak sampai tingkat ini. Ini bentuk tawadhu Imam Ahmad kata para ulama ya. Warakku belum sampai ke tingkat ini. Kalau semacam kita teman akrab ya untuk nulis ya langsung aja ambil tulis. Apalagi orangnya nggak ada di depan kita, tinggal ambil tulis kan. Nggak harus cari-cari dulu orangnya baru pinjam. Wahada qalahul imamu Ahmadu tawadhu'an. Formula ini itu mengatakan akan ini oleh Imam Ahmad tawaduan karena tawadhu beliau. Karena beliau sendiri benar-benar wara ya. Fa innahu kana la yaktubu min mahabiri ashabih. Karena sesungguhnya Imam Ahmad itu ada ianya beliau itu la yaktubu tidak menulis ia min mahabiri dari tinta-tinta teman-temannya. Mahabir jamak dari mihbarah. Karena sesungguhnya Imam Ahmad itu ada ia itu tidak menulis ia dari tinta-tinta temannya. Beliau sendiri nggak pernah pakai tinta teman. Artinya beliau memang menjaga diri. Artinya kalau ada orang lain yang mau menggunakan tinta beliau tanpa harus minta izin sebenarnya. Itu menurut beliau. Kalau minta izin itu namanya wara berlebihan. Menurut Imam Ahmad. Ya, Masya Allah. Lanjut. Fakana fi haqqi nafsihi yasta'milu hadzal wara. Maka ada ianya Imam Ahmad pada hak dirinya itu yasta'milu. Mengamalkan. Ya akan ini wara. Beliau mempraktekannya. Wakana yungkiru ala ghairihi mimman lam yasil ila maqamit taqwa wal wara'i fi jami'i ahwali. Ada yang Imam Ahmad itu yungkiru ingkar ya ala ghairihi kepada selainnya Imam Ahmad mimman lam yasil dari orang-orang yang belum sampai ya ila maqamit taqwa kepada makam taqwa wal wara'i dan kepada makam wara fi jami'i ahwalihi dalam semua keadaan. Kalau orang sudah wara dalam segala bidang itu baru artinya tergantung keadaan tadi pelan-pelan. Yang kelima, ini poin hadis yang kelima yang terakhir ini sebelum menuju hadis yang ke-12. Lima, as-sidqu tuma'ninatun. Bermula kejujuran itu satu ketenangan. Wal kizbu atau wal kadzibu ribatu. Dan bermula kebohongan itu meragukan. Mana meragukan tidak tenang. Orang jujur selalu tenang. Kebohongan itu menyebabkan ribah, ragu-ragu, gak tenang. Waqalun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi riwayat Tirmidzi. Dan bermula sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Tirmidzi,
Apa ucapan Nabi? Inna sidqa tuma'ninatun wal kadhiba ribatun. Sesungguhnya kejujuran itu ketenangan, kebohongan itu meragukan itu. Fihi khabar qaulu. Bermula ucapan Nabi itu, fihi dalamnya ucapan Nabi itu isyaratun. Itu ada petunjuk, ada isyarah ila taharil qauli sadiqil fasli. Kepada memperhatikan perkataan yang jujur. Lagi yang fasal, yang jelas ya. Yang jelas. Perkataan yang jujur, yang jelas. Enggak abu-abu. Indama yahtajul insanu ila jawabi su'alin au fatwa mas'alatin. Dalamnya hadis ada isyarah kepada memperhatikan perkataan atau sadik ini perkataan yang jujur memang naik kepada kaul ya, perkataan yang jujur lagi yang jelas indama ketika memerlukan oleh si insan kepada menjawab satu pertanyaan atau memberi fatwa dalam satu masalah. Ngomong harus jelas, jangan kadang-kadang begini, kadang-kadang begitu. Artinya harus yakin. Nabi kan awal hadis di atas dak ma yuribuka ila ma la yuribu. Tinggalkan yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Artinya jangan bermain di wilayah abu-abu, harus jelas. Masya Allah Bang Haji, terima kasih kopinya. Ini kopi saya banyak banget nih, gelas gede. Wa alamatu sidqi ayyatma'inna bihil qalbu dan bermula tanda jujur itu bahwa tenanglah dengannya kejujuran oleh dan hati. Bermula tanda jujur itu ayyatma'inna bahwa tenanglah dengannya sesuatu oleh hati. Tenanglah dengannya seorang oleh hati. Orang jujur selalu tenang ya, walaupun kadang berbahaya. Wa alamatul kadhibi antahsula bihi syukuku dan bermula tanda bohong itu bahwa hasil dengannya seseorang oleh keraguan. Fala yaskunal qalbu lahu bal yanfaru minhu. Maka tidak tenanglah oleh hati baginya seorang, bahkan lari ianya hati darinya seorang. Kayak hati kita pergi gitu ya. Itu bahasanya. Yanfaru bukan lari sebenarnya. Apa mana yang cocok ya? Enggak nyaman. Bermula tanda bohong itu bahwa hasil dengannya kebohongan oleh keraguan. Maka tidak tenanglah oleh hati baginya seorang bal yanfaru. Bahkan semacam liar ianya hati darinya seseorang. Enggak tenang hati. Intinya begitu. Mudah-mudahan terjemahan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah, Ustaz Ibnu Kasir ya. Salam Ustaz, semangat. Ini di rumah Ustaz, jadi baca-baca kitab. Masya Allah. Ini kitab Al-Wafi Syarah Matan Arba'in. 6. Wa yurshidunal hadisu ila anna nabi an apa nih? An-nabniya. Wa yurshidunal hadisu ila an-nabniya ahkamana wa umura hayatina alal yakin. Wa yurshidana dan membimbing akan kita oleh hadis Nabi di atas ila annabniya kepada bahwa kita bangun akan hukum-hukum kita wa umur hayatina dan akan urusan-urusan dalam kehidupan kita alal yakin atas yakin. Apapun yang kita lakukan dasarnya harus yakin. Apalagi ibadah kan? Ya minimal dhaniyah lah. Karena dalil-dalil fikih itu dhani. Kalau yakin nggak mungkin khilaf kan? Dhani. Ya intinya itu. Membimbing kepada kita oleh hadis kepada bahwa kita bangun akan hukum-hukum kita, akan segala urusan dalam kehidupan kita atas yakin. Poin yang ketujuh al halal wal haq wa sidqu tuma'ninatun wa ridha. Bermula yang halal, bermula kebenaran, bermula kejujuran itu satu ketenangan dan kerelaan. Wal haram wal batil wal kadzibu ribatun wa qalakun wa nufurun. Bermula yang haram, bermula yang batil, bermula kebohongan itu meragukan. Wa qalakun kegundahan, kalak gundah kacau, nggak tenang. Wa nufurun dan sama nufur. Nah, kayak jiwa kita kayak liar gitu, nggak nyaman sama sekali. Kita artikan aja nufur nggak nyaman. Nah, itulah lebih kurang gitu. Ya. Mudah-mudahan. Nah, itulah hadis yang ke-12, 11 telah selesai. Kita lanjutkan langsung. Ya, kita mengisi waktu kosong. Kita melanjutkan kepada hadis yang ke-12. Al-hadis susani asyara al-istighalu bima yufid. Nah, atau al-hadis susani asyara ini atau ini kita jadikan khobar aja. Hadal hadis susani asyara ini adalah hadis yang ke-12. Judulnya istighalu bima yufid. Menyibukkan diri dengan sesuatu yang bermanfaat. Ya, kita baca hadisnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang mau ikut baca naik? Ya. Dah. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata oleh Abu Hurairah, qala Rasulullah, berkatalah oleh Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sebahagian dari kebagusan Islam seseorang itu tarkuhu, meninggalkannya seseorang ma, akan sesuatu yang tidak mementingkan ia akan. Tarku masdar, idhofah fa'il nasab maf'ul. Min husni islamil mar'i, sebahagian dari bagusnya Islam seseorang itu tarkuhu, meninggalkannya seseorang akan sesuatu yang tidak mementingkan ia akan. Tinggalkan hal yang tidak penting. Hadisun hasanun, ini adalah hadis yang hasan. Rawahut Tirmidzi, meriwayatkan akan ini hadis oleh Imam Tirmidzi, wa ghairuhu, dan lainnya Imam Tirmidzi. Ini saya nggak baca ini ya. Artinya hadis ini bukan hanya dalam sahih, dalam Sunan Tirmidzi. Dalam kitab-kitab yang lain juga ada, juga dikeluarkan oleh Ibnu Majah dalam bab fitan ya. Nah, juga dikeluarkan oleh Imam Malik dalam Muwatta, juga dikeluarkan oleh Az-Zarqani dalam Syarah Muwatta. Isnad hadis hasan dan sahih. Langsung ke ahamiyatu. Hal yang penting dalam hadis ini. Yukhbiruna Abu Hurairah, memberitahukan kepada kita oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wa huwa alladzi lazaman nabiyya, bermula dianya Abu Hurairah itu orang yang mulazamah ia akan Nabi. Jadi Abu Hurairah ini selalu bersama Nabi. Cuma nggak lama. Ya, karena Abu Hurairah masuk Islam sudah telat ya. Di sesudah peristiwa Khaybar baru Abu Hurairah masuk Islam. Jadi beliau bersama Nabi sekitar 3 tahun. Ada yang menyatakan setahun setengah. Nah, tapi beliau karena mulazamah jadi banyak sabda Nabi yang beliau dengarkan. Yukhbiruna, memberitahu kepada kita oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa, dan dianya Abu Hurairah itu adalah di orang lazam yang mulazamah ia akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktasaba minhul adaban nabawiyah. Waktasaba, mendapatkan ianya Abu Hurairah darinya Nabi akan adab kenabian. Waktasaba, mendapati oleh Abu Hurairah darinya Nabi akan adab kenabian. Ya, bihadisin qalahu, dengan hadis yang mengatakan akannya hadis oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayyana lana fihi bijumlatin mukhtasiratin nafi'atin ma yajma'u khairat dunya wa sa'adatal akhirah. Dengan satu hadis yang mengatakan akannya hadis oleh Nabi. Bayyana lana, yang menjelaskan oleh Nabi bagi kita dalamnya hadis. Bijumlatin mukhtasirah, dengan satu jumlah yang ringkas, nafi'atin, jumlah yang bermanfaat, akan sesuatu yajma'u, yang mengumpulkan dianya sesuatu akan kebaikan dunia dan akan kebahagiaan akhirat. Artinya begini, ini Abu Hurairah menceritakan kepada kita, Abu Hurairah seorang yang selalu bersama Nabi, dapat adab dari Nabi, kan? Jadi beliau menjelaskan kepada kita dengan satu hadis yang Nabi pernah mensabdakan hadis itu. Ini hadis ringkas banget, tapi manfaatnya banyak banget, lengkap tentang hal yang baik di dunia dan membuat kita bahagia di akhirat. Ada dalam hadis itu. Meninggalkan hal yang tidak penting kan lengkap banget. Sebahagian tanda kebaikan Islam seseorang, kita meninggalkan hal yang tidak penting. Karena waktu itu sangat mahal. Jangan sampai waktu kita isi dengan hal-hal yang tidak ada nilainya. Nah, ini nasihat singkat tapi lengkap banget. Fakana bihaqqin kama qala ulama min jawami'i kalamihi sallallahu alaihi wasallam allati lam yasiha nadhiruha an ahadin qablahu. Maka ada ianya Nabi dengan sebenarnya sebagaimana, atau kembali ke hadis. Maka ada ianya hadis dengan sebenarnya sebagaimana berkata oleh para ulama, ada dari mana? Min jawami'i kalamihi, dari kelengkapan kalam-kalamnya Nabi. Ibarat ini maknanya, maka ada yang hadis di atas benar-benar sebagaimana para ulama menyatakan itu sebahagian dari kelengkapan ucapannya Nabi. Jadi salah satu gelar Nabi itu Jawami'ul Kalim. Makna Jawami'ul Kalim, kata-kata Nabi, bahasa yang Nabi keluarkan itu padat, ringkas, tapi maknanya banyak. Salah satu yang menunjukkan kepada Jawami' Kalimnya Nabi hadis ini. Nah, jadi kita maknakan, maka ada yang hadis di atas dengan sebenarnya itu min jawami, khabarnya ke sini. Sebagaimana berkata oleh para ulama itu min jawami, dari kelengkapan kalamnya Nabi
atau kalimnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allati naai kepada jawame, kelengkapan kalim yang lam yasihha, yang tidak sah oleh bandingannya jamek kalim dari seorang pun sebelumnya Nabi. Gak ada seorang pun. Jadi jawamek kalim ini kekhususan yang Allah berikan kepada Nabi. Tidak diberikan kepada siapapun. Bahasa Nabi sangat ringkas, padat, ya, tapi maknanya sangat banyak. Kenapa hadis ini sangat lengkap? Kan maka ada ianya hadis dengan sebenarnya dari kelengkapan kalimnya Nabi. Kenapa hadis ini sangat lengkap? Li'annahu jama'a nisfaddin. Karena ini hadis itu mengumpulkan ia akan setengah agama. Mengumpulkan ia akan setengah agama. Maknanya setengah agama ada dalam hadis ini. Kok bisa setengah agama ada dalam satu hadis ini? Gambarannya begini. Li'anna dina fi'lun wa tarkun. Karena agama itu kan perbuatan dan meninggalkan. Ada perintah, ada larangan. Ya kan? Ada yang Allah perintahkan, Allah larang. Itulah agama. Makanya ada ulama yang bilang ayat dalam Quran dua doang. Ayat perintah, ayat larangan kan? Ya. Karena agama itu melakukan dan meninggalkan. Sementara hadis ini membahas tentang meninggalkan. Min husni islamil mar'i tarkuh. Sebahagian dari tanda keislaman seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak berguna. Itu menunjukkan hadis ini membahas separuh agama. Karena itu dia sangat penting. Ya, kenapa hadis ini sangat lengkap? Li'annahu jama'an nisfaddin. Karena ini hadis mengumpulkan ya nisfaddini akan setengah agama. Li'anna dina fi'lun wa tarkun. Karena agama itu perbuatan dan meninggalkan. Waqad nasso ala tarki. Dan sungguh telah mengnas ianya hadis di atas. Menjelaskan ianya hadis di atas meninggalkan. Berarti separuh agama. Hmm. Waqala ba'duhum, berkata oleh sebahagian para ulama, bal jama'a kulladini, bahkan melengkapi ianya hadis di atas akan semua agama. Ya. Berkata oleh sebahagian ulama, bahkan hadis di atas seluruh agama ada dalam hadis di atas. Nah, ini maknanya bal jama'a kulladini. Bahkan melengkapi ianya hadis di atas akan seluruh agama. Kenapa? Li'annahu nasso ala tarki wa dalla ala fi'li. Karena sungguhnya hadis di atas itu menjelaskan ia kepada meninggalkan dan menunjukkan ianya hadis kepada melakukan. Bisa juga hadis di atas sebahagian dari kebagusan Islam seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak baik. Makna meninggalkan sesuatu yang tidak baik artinya dia melakukan yang baik-baik. Kan pahamnya seperti itu. Berarti dalam hadis ini sudah ada dua-duanya. Nah, secara jelas kepada meninggalkan dan menunjukkan kepada perbuatan. Kalau menunjukkan maknanya dilalah. Bahasanya tidak soreh, tidak terang kalau Nabi nyuruh kita berbuat. Tapi secara mafhum ada. Itu makna dalla, dilala. Sebahagian dari tanda kebaikan seseorang tarkuhu malayak nih. Meninggalkan sesuatu yang tidak penting. Jelas. Nabi menyuruh kita ninggalin. Tapi untuk melakukan yang baik itu secara mafhum. Artinya meninggalkan yang baik, meninggalkan yang buruk otomatis kita melakukan ya. Amin. Semoga Tengku Juanda juga sehat selalu. Ya, ya, dah. Faqala Ibnu Rajab Al-Hambali, berkatalah oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, wa hadzal hadisu aslun azimun min usulil adabi. Bermula ini hadis itu asal yang besar dari asal-asal adab. Nah, ini menjadi dalil tentang segala adab menurut Ibnu Rajab ya. Hadzal hadisu aslun azim. Ini hadis menjadi asal yang besar. Makna asal ini menjadi dalil pokok min usulil adab, dari asal-asal adab. Segala etika berkaitan dengan akhlak bisa dipahami dari hadis ini. Waqala Abu Dawud, berkatalah oleh Abu Dawud, usul sunani fi kulli fannin arba'atu ahadisa. Bermula asal-asal dari sunnah-sunnah dalam setiap pelajaran itu ada 4 hadis saja. Usul sunan, bermula asal-asal sunnah dalam setiap pelajaran itu ada 4 hadis. Wa zakara minha hadal hadis. Menyebutkan oleh Abu Dawud darinya 4 hadis akan ini hadis. Artinya hadis ini tadi merupakan salah satu hadis paling pokok dalam dalam Islam.
Wantur maja'a fi ahamiyatil hadis alladzi ba'dahu. Perhatikan olehmu akan sesuatu yang datang ya pada pentingnya hadis-hadis yang ada ya sesudahnya ini hadis. Jadi beliau menganjurkan kita untuk mencari ya. Ada 4 hadis lain. Ada 3 hadis lain yang menjadi pokok. Kalau nggak salah dalam kitab Majalis Susaniyah di awalnya dijelaskan termasuk innamal a'malu binniyat ya. Hadis innamal a'malu binniyat. Termasuk hadis di atas ma yurubika ila ma la yuribu. Tinggalkan atau wal halalu bayyinun wal haramu bayyinun hadis itu kalau nggak salah. Ada 4 hadis pokok yang menjadi pegangan utama. Sekarang lugatul hadis, ini bahasa hadis. Min husnis lamil mar'i, sebahagian dari kebagusan Islam seseorang. Apa maknanya? Min kamal islamihi wa tamamihi. Sebahagian dari kesempurnaan Islamnya seseorang dan tamam. Jadi kamal sempurna, tamam juga sempurna. Cuma para ulama membedakan apa sih makna kamal dan makna tamam. Jadi kalau kamal itu kesempurnaan, tapi di sela-selanya bisa ada ruang kosong. Itu kata para ulama dalam tafsir. Misalkan ayat Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan untukmu agamamu. Apa mana Allah menyempurnakan agama? Dari pertama Allah menurunkan wahyu, pelan-pelan kadang ada jeda, kadang ada masa kosong, kemudian dilanjutkan lagi sampai sempurna. Itu makna kamal, ada jedanya. Tapi kalau tamam itu terus-menerus, nggak ada kosong. Wa atmamtu alaikum nikmati. Lanjutan ayat tadi. Aku sempurnakan kepadamu nikmatku. Dalam bidang nikmat Allah bilang atmamtu. Jadi nikmat Allah nggak pernah putus dari kita. Sejenak saja nikmat Allah putus dari kita. Tamat riwayat kita. Seperti nafas, udara, segala macam. Nah, itu beda kamal dan tamam. Kamal itu sempurna tapi boleh ada jedanya. Sementara tamam itu sempurna nggak boleh ada selang. Sehingga dalam bab menyempurnakan puasa, Allah juga menyatakan, wa atimu, bukan akmilu, wa atimu siyama ilal lail. Sempurnakan puasamu hingga malam. Artinya puasa terus sampai malam, nggak boleh ada jeda. Nah, kata para ulama ya. Andaikan Allah berfirman, wa akmilu siyama ilal lail, wa akmilu, sempurnakan, bisa aja kita makan dulu, puasa lagi, makan dulu, puasa lagi. Mudah-mudahan gitu. Min husni islamil mar'i. Sebagian dari kesempurnaan Islam seseorang, min kamali islami. Dari kamalnya Islam dan sempurnanya Islam. Wa alamati sidqi imanihi. Ini masih memaknai husni. Sebahagian dari tanda-tanda benar imannya seseorang. Ya, seseorang ya. Jadi seseorang di sini, mar'i di sini bukan laki-laki. Karena mar'i kan laki-laki, kalau mar'ah perempuan kan. Tapi mar'i laki-laki di sini maknanya manusia umum. Bisa laki-laki, bisa perempuan. Nah, itu. Wal mar'u yuradu bihil insan. Bermula mar'u itu dimaksud dengannya mar'u akan insan. Jadi bahasa syariat itu umum. Sebahagian dari tanda kebagusan Islamnya manusia. Bisa laki-laki, bisa perempuan. Kalau cuma laki-laki kan nggak adil. Perempuan nggak masuk kan. Bahasa syariat selalu seperti itu. Kalau yang dikhitab dalam Quran orang laki-laki, perempuan masuk. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai laki-laki yang beriman, diwajibkan kepada kamu puasa. Itulah perempuan juga masuk. Disebut laki-laki, perempuan masuk. Kalau disebut perempuan, laki-laki nggak masuk. Nah itu. Di sini juga begitu. Wal mar'u yuradu bihil insan. Bermula mar'u, walaupun secara lafadz mufrad, itu dimaksudkan dengannya mar'u akan insan. Insan secara umum, zakaran kana au unsa. Laki-laki ada ia atau perempuan. Masya Allah. Kemudian, mala yakni. Jadi min husni islamil mar'i tarkuhu mala yakni. Meninggalkan sesuatu yang tidak menganggap penting ya akannya sesuatu. Apa makna mala yakni? Mala yahimmuhu min amri dini wa dunia. Sesuatu yang tidak mementingkan ia akannya akannya sesuatu daripada urusan agama dan urusan dunia. Jadi mala yakni sesuatu yang bagi kita memang nggak penting. Sesuatu yang nggak penting ditinggalkan. Minal af'ali wal aqwali awil aqwali baik dari perbuatan atau perkataan.
Nah, jadi arti malaya nih malayahumuhu yahimmuhu. Sesuatu yang dia tidak butuh kepada sesuatu itu, tidak penting, tidak berguna, baik berkaitan dengan urusan agama atau urusan dunia, baik perbuatan atau perkataan. Maka tinggalkanlah. Jangan buang-buang umurmu untuk melakukan hal-hal yang tidak berguna. Yuqalu dikatakan orang. Ini contoh penggunaan kata ana. Ana yakni. Anahul amru yaknihi. Ana fi'il madhi kan? Anahul amru. Yakni. Ay, idza ta'allaqat inayatuhu bi. Apabila terikatlah oleh perhatiannya seorang dengan sesuatu. Makna ana penting berarti. Ana penting. Anahul amru. Apa mana anahul amru? Idza ta'allaqat inayatuhu bihi. Apabila tergantung, terikatlah oleh perhatiannya seseorang dengan sesuatu. Ketika kita memperhatikan sesuatu, namanya anahul amru. Artinya urusan itu penting. Wa kana min gharadihi wa maqsudihi. Dan ada ianya sesuatu itu dari tujuannya, dari maksudnya dan tujuannya. Min gharadihi wa maqsudihi. Dan ada ianya sesuatu itu dari tujuannya dan maksudnya. Artinya ketika penggunaan kata ana maknanya berkehendak. Nyakni kan berkehendak, nyakni berkehendak oleh musannif. Apa makna berkehendak? Sesuatu itu penting, berkaitan dengan tujuan kita. Itu yang harus kita lakukan. Bila sesuatu itu tidak penting, malah yakni, maka kita tinggalkan. Paham gitu ya. Ini kajian tambahan, Ustaz. Yang rutin itu habis subuh jam 6 majelis Susaniyah. Habis duhur biasanya syarah Ibnu Aqil. Habis asar Qawaidul Asasiyah usul ya. Habis maghrib Muhtasar Iddah. Nah itu sifatnya ini tambahan Ustaz. Tadi mau ada pengajian nggak jadi. Nah, saya bacalah kitab Syarah Arba ini untuk mengisi waktu. Ini kalau Ustadz pengen nyimak dari awal, mampir ke Gundul Mantul. Nah, channel YouTube Gundul Mantul, cari aja playlist Al-Wafi. Sudah ada sekitar 30 video yang saya baca. Dah, satu. Nah, poin fiqhul hadis ya. Fiqhul hadis wa ma yurshidu ilaih. Ini pemahaman hadis dan sesuatu yang membimbing ianya hadis kepadanya sesuatu. Kandungan hadis ya. Apa faedah yang bisa kita ambil dalam hadis ini? Ya, ini. Yang pertama, iqamatul mujtama'il fadili. Itu membangun satu masyarakat yang bagus, yang fadil, yang memiliki keutamaan. Iqamah itu membangun, mendirikan, membentuk. Iqamatul mujtama, membina, membangun satu masyarakat yang fadil, yang memiliki kelebihan, keistimewaan. Nah, itu poin pertama dalam hadis. Artinya begini, yang menyebabkan satu masyarakat kacau balau biasanya kan terlalu banyak ngomong kan. Ada yang banyak ngomong di sana. Ada yang melakukan hal-hal yang tidak dianjurkan oleh agama. Akhirnya terjadilah kekacauan, perseteruan, permusuhan. Jadi kacau balau. Nah, ini jadi masyarakat jadi gak tenang dan damai. Tapi kalau semua orang mengamalkan hadis ini, Masya Allah. Setiap orang hanya melakukan hal yang penting untuk agama dan dunianya. Nah, pasti damai insya Allah ya. Nah, inilah ilmu dari hadis ini ya. Iqamatul mujtama'il fadil. Membangun masyarakat yang bagus. Yang lebih. Yahrusul islamu ala salamatil mujtama'i. Sangat. Yahrusu rakus. Kalau makna lugawinya rakus. Loba banget. Kepengen banget. Kepengen banget oleh Islam kepada keselamatan masyarakat. Islam pengen masyarakat ini damai. Makanya Islam melarang mencuri, melarang berzina, melarang minum-minuman keras, segala hal yang bisa merusak akal, agama Islam melarangnya karena pengen masyarakat ini baik dan selamat. Ya Rasul Islamu sangat menginginkan oleh Islam ala salamatil mujtama kepada selamatnya masyarakat. Wa ayya'ishan nasu fi withamin wa bifaqin dan bahwa hiduplah oleh manusia
dalam wisam dan wifak. Wifak ini dalam kebersamaan, dalam kesepakatan. Apa mana yang cocok? Wisam. Hmm. Wiam bukan wisam, wiam ya. Wiam yang benar. Wiam. Kamu saja nggak kuat membaca wiam. Insyaallah nggak ada di kamu. Wifak. Wifak berarti muwafakat. Nah, kita ambil satu aja Attah Muradin ya. Wifak itu kecocokan, keserasian, keharmonisan. Nah itu benar-benar. Jadi wi'am dan wifak ini maknanya begini. Wa ayya'ishan nasu fi wi'amin wa wifaqin. Menginginkan oleh Islam kepada bahwa hiduplah oleh manusia dalam keharmonisan. Islam pengen kita harmonis. Ya, ada kecocokan, serasi, harmoni, ya, rukun. Nah itu wifak, rukun. La munaza'atin bainahum wala khusumah. Tidak ada perseteruan di antara mereka manusia, wala khusumah dan tidak ada pula permusuhan dan cekcok. Nah, itu yang Islam inginkan. Kama yahrusu ala salamatil fardi, sebagaimana menginginkan oleh Islam kepada keselamatan pribadi. Artinya Islam menginginkan setiap orang selamat, begitu juga masyarakat Islam kalau bisa jadi masyarakat madani. Nah, secara pribadi juga ada juga amalan-amalan yang harus kita amalkan ketika kita hidup bermasyarakat kan. Jaga hak orang lain, ya lebih mengutamakan kepentingan umum. Nah, itu baru damai. Nah, itulah yang diinginkan oleh Islam luar biasa ya. Menginginkan oleh Islam kepada keselamatan masyarakat bahwa hiduplah oleh manusia dalam keharmonisan. La munaza'atin bainahum, tidak ada percekcokan antara mereka, tidak ada permusuhan. Kama yahrusu ala salamatil fardi. Sebagaimana menginginkan oleh Islam kepada keselamatan pribadi. Wa ayya'isha fi hadhi dunya sa'idan. Dan bahwa hidup ianya setiap pribadi tadi dalam ini dunia sa'idan, dalam keadaan bahagia. Ya'lafu, membawa kedamaian ia, wa yu'lafu, dia juga bisa mendamaikan orang lain. Jadi ya'lafu dia menyebabkan keamanan, yu'lafu orang lain senang kalau dia ada di situ. Jadi ya'lafu wa yu'laf. Kita bisa membawa kedamaian dimanapun kita berada, orang merasa damai dengan kita. Kan ada orang-orang tertentu setiap dia datang ke tempat, ada orang-orang yang tertentu setiap dia ketemu kita, misalkan kita nggak suka dia, nggak membawa kedamaian, itu namanya tidak yu'laf ya. Ya'lafu wa yu'laf. Yuk krimu wala yu'zi. Yang suka memuliakan ia dan tidak menyakiti ia. Wa yakhruju minha faizan rabihan, dan keluar ia, ini atah kepada ya Aisyah, menginginkan oleh Islam kepada bahwa yakhruja, keluar ianya setiap orang minha dalamnya darinya dunia, faizan dalam keadaan menang, warabihan dan beruntung, menang beruntung. Islam pengen ketika kita hidup di dunia kita bahagia, damai, membawa kedamaian. Ketika kita keluar dari dunia meninggal pun dalam keadaan beruntung. Itulah ya Islam inginkan. Wa yakhruja, menginginkan oleh Islam bahwa keluar ianya seseorang darinya dunia saizan dalam keadaan menang, fauzan azima, beruntung, rabihan sama, faizan barihan, dalam keadaan menang dan beruntung. Wa aksaru ma yusiru syiqaqa bainan nasi wa yufsidul mujtama'a wa yuridun nasal mahalika tadkhulu ba'dhum fi syughuni ba'd. Ya, wa aksaruma, dan bermula kebanyakan persoalan, kebanyakan sesuatu yusiru yang bisa menimbulkan ianya sesuatu, asyikoka akan perpecahan antara manusia, wa yufsidul mujtama'a yang bisa merusak ia akan masyarakat, yuridun nasa dan yang bisa membawa akan manusia kepada mahalik, kepada kehancuran-kehancuran itu, tadkhulu ba'duhum, masuklah sebahagian mereka
fi syu'uni ba'din dalam persoalan sebahagian. Ini beliau mulai menjelaskan. Tadi Islam menginginkan kita damai, masyarakat damai, setiap pribadi baik kan. Hal yang paling sering membuat perpecahan apa sih? Kita suka ikut campur urusan orang lain. Nah itu. Artinya melakukan hal-hal yang nggak ada kepentingannya bagi kita. Mestinya nggak penting, tapi kita suka ikut campur. Nah, suka ngurusi yang bukan tugas kita. Itu yang menyebabkan perselisihan ini. Wa aksaruma. Bermula kebanyakan sesuatu. Yusiru syiqaka. Yang bisa menyebabkan ia, yang bisa menimbulkan ia akan perpecahan antara manusia. Yufsidul mujtama. Yang bisa merusak ia akan masyarakat. Yuridun nasa. Yang bisa membawaki manusia kepada kebinasaan. Itu tadkhulu ba'duhum. Masuknya sebahagian mereka. Fi syu'uni ba'din dalam persoalan sebahagian orang lain. Nah, wa khassatan fima la ya'nihim min tilka syu'uni. Wa khassah secara khusus. Akhussu khassah secara khusus lebih-lebih lagi pada sesuatu yang tidak mementingkan ianya seorang akan mereka. Pada sesuatu yang tidak penting ianya sesuatu kepada mereka. Jadi demikian persoalan. Lebih-lebih lagi orang suka ikut campur pada sesuatu yang sesuatu itu nggak penting. Ya, artinya kita suka ngurusin yang bukan urusan kita. Itu yang menyebabkan orang nggak suka kita. Walidha kana min dalail istiqamatil muslimi wa sidqi imanihi tarkuhu tadakhula fima la yakhussuhu min syu'uni ghairihi. Karena ini adalah sebahagian dari tanda-tanda istiqomahnya seorang muslim. Wa sidqi imanihi. Karena ini adalah sebahagian dari tanda-tanda istiqomahnya seorang muslim. Tanda-tanda sidqi imanihi benar imannya si muslim. Tarkuhu itu meninggalkan oleh si muslim at-tadakhula akan ikut campur fima la yakhusuh pada sesuatu yang tidak mengkhususkan ianya sesuatu akannya si muslim. Meninggalkan ikut campur pada hal yang bukan urusan kita. Min syu'uni ghairik dari persoalan-persoalan lainnya si muslim. Nah, tapi kita jangan salah paham. Ketika orang melakukan kemungkaran di kampung kita nggak boleh menganggap itu urusan orang lain. Itu bukan. Soal amar ma'ruf nahi mungkar itu urusan bersama. Karena Allah menyuruh kita. Ini penting ini dibahas secara mendalam. Jangan sampai kita salah paham. Ada yang urusan kita menganggap urusan orang lain. Ada yang urusan orang lain, kita menganggap urusan kita. Harus dipisahkan. Amar ma'ruf nahi mungkar itu urusan kaum muslimin itu. Nggak boleh kita bilang dia punya tubuh sendiri, duit-duit dia sendiri, dia mau mabuk sendiri kan suka-suka dia. Nggak boleh seperti itu. Ya. Kitab Al-Wafi Tengku Zul Zulkaini. Kitab Al-Wafi Ustaz. Syarah Matan Arba'in Imam Nawawi karangan Syekh Mustafa Dib. Ya. Masya Allah. Udah hampir sejam ini. Saya baca. Kita break dulu sebentar. Masya Allah. Bikin kopi dulu. Pause dulu.